Sholawat Nabi bersama Zamroh Hidayatul Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Nabi Mahalul Qiyam bersama Jamiyah Hadroh Nurul Jabar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salam baru 40%. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh yang sangat kami hormati, wabil khusus sesepuh Bulak Kalitinjang baru beserta para undangan yang sangat kami hormati, wabil khusus Al-Habib yang insya Allah sekarang masih ada di perjalanan yang sangat kami hormati dan juga kami taati, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Mumbul Solihin yang sangat kami hormati. Tadi ketinggalan Bapak Ketua Panitia Penyelenggaraan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang kami hormati. Segenap jemaah yang hadir pada malam hari ini beserta tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam yang sangat berbarokah ini kita semua masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kedatangan kita semua ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad SAW, dan juga tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya sampai kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan selalu atau senantiasa mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kami ditugaskan oleh Bapak Panitia untuk menyampaikan susunan acara yang akan terselenggara pada malam hari ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua pembacaan talasul, yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang selanjutnya yaitu sholawat Nabi, dan juga yang kelima sambutan dari Bapak Panitia, yang keenam Mau'idatul Hasanah, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Itulah acara-acara yang akan terselenggara pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan baca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholiha bi barakatil Qur'an wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabighfirli waliwalidayya amin. Alhamdulillah, acara yang pertama yaitu acara pembukaan telah selesai. Kita buka bersama untuk menginjak kepada selanjutnya yaitu pembukaan tawasul yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Jahri. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. وزوجه وأولاده وذريته أجمعين والصحابة والقرابة والتابعين قدس الله سره ونور ظهيره ونفعنا به بسم الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع أولياء الصالحين والعلماء العاملين والشهداء المكرمين وإلى جميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخنا والمعلمين ومن أوصانا من خير ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن اتبعنا بسبب وإلى جميع أمواتنا وأموات المسلمين كافة وسعنا رضي الله جميع أولياء تسعة dari Ahmad Ali rahmatullah wasallam dan Hadroh Sholawat Nabi bersama anak-anak TPQ Masjid Mambaus Solihin II.
صل وسلم وبارك على آله وصحبه. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Al-Quran diturunkan untuk menjadi obat dari semua masalah yang ada di muka bumi ini. Al-Quran kitab yang paling sempurna yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini dan akan dijaga kesempurnaannya sampai nanti di yaumul kiamat. Al-Quran jangankan membacanya, mendengarkannya pun kita pasti akan mendapat barokah dan juga pahala. Untuk itu acara selanjutnya mari kita simak baik-baik, dengarkan baik-baik lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Bapak Abdul Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. به سرى
صل عليه وسلم يا ربي مرشنا بنوري يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي مسكنا جنانا يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي اتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي لقد جاءكم رسول
رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتزل العرش طرفه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله ولم تزل أمه ترى من فخري وفضلك إلى آلها يتتمام حملك فلما اشتد بحق القلب بإذن رب الفلك وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بتحفيظ الرسول محمد القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
yang dipimpin oleh Grup Hadroh Jabar. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, terselenggaranya acara pada malam hari ini tidak luput dari kerja keras seorang ketua panitia dan dibantu dengan staf-staf beserta seluruh warga yang ada di sini. Untuk itu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia atau yang mewakili, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Ustaz Abdul Wahid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan Akbar kemudian kita Kanjeng Nabi, maaf Allah itu supaya hakim maka salam. Ini bapak bukan ketinggalan nih Pak, monggo ngetok karena Habibi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa bibdahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya sholatan wahidah sallallahu biha 'ashra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, man shalla 'alayya kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Al-hadis atau maqal. Hadratul muhtaramin ingkang kula hormati dan yang kami taati, Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Mambaus Sholihin 2, Bapak Amirul. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Baitul Amin, maaf 06, dikomplain langsung saja keliru. Wong RT 05 tidak untuk siapa keliru. Ya Pak Yusuf Konsulat Larat, Bapak Baitul Amin RT 06 Baitul Amin, Bapak Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Bapak Abdus Salim dan segenap warga RT 05 rahimakumullah. Pertama-tama pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga di malam yang dengan berkah ini kita semua dapat berkumpul duduk bersama dalam rangka memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai amalan yang shalihah maqbulan indallah, sehingga apa yang menjadikan kita semua ingin mendapatkan syafaatul udmah
dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa daqat khilati adrikni ya Rasulullah, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Hadirin para rawuh, singkat saja saya mewakili atas nama segenap panitia acara pada malam hari ini yang begitu meriah dan megah ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada partisipasi dari pimpinan Sami. Pak Bu, saya yakin terlaksananya acara pada malam hari ini karena partisipasi dari segenap warga RT 05 yang telah sedikit memberikan waktunya, tenaganya, harta bendanya, pikirannya guna terlaksananya pada malam hari ini. Maka kami atas nama ketua panitia mewakili panitia peringatan GAGI Bentur Rasul ini sekaligus takmir Masjid Mambaus Sholihin 2 mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segenap partisipasi dari segenap warga 06 nomor kali singkat paket ini. Kami atas nama ketua panitia, apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan sana sini, tempat penghormatan, pasugatan, penghormatan dan lain sebagainya, apabila tidak berkenan di hati para warga, kami atas nama ketua panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami yakin inilah batas kemampuan kami. Nahnu bitakdir, wallahu bitakdir. Kita hanya dapat bisa mempunyai angan-angan, kita hanya dapat punya cita-cita, kita hanya dapat mempunyai harapan yang tinggi. Ahlan wa sahlan bihudurikum akhirnya fiddin Ustaz Nuruddin, muassis Masjid Mambaus Sholihin 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang botol semangat Pak Nuruddin, ini kok Pak Nuruddin sing kuat yang dhewe. Nah, niku nggih Pak Nuruddin. Rasul malih. Jadi kita hanya punya harapan, cita-cita yang mulia, tapi inilah batas kemampuan kami. Hanya Allah lah yang menentukan semuanya. Siapa yang menyangka tadi siang begitu cerah, malam ini hujan sampai wong ilang kabeh. Mboten napa-napa nggih, sak wong semen insyaallah niki berkah. Bapake sing mlebu kabeh mau udan metu kabeh dadi sumuk, tapi gak matuk Bu, bapake nek ngene njaba kono ambek rokokan. Mboten napa-napa, seperti kupingkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir nomor 3, kalau imut Kanjeng Nabi ini sing kaya Pak Bu. Kanjeng Nabi nanti ditanggleti oleh sahabat, ya Nabi, mata saat, maksudnya ngeten, ya Nabi, kapan kiamat itu datang? Niki diingat teman niki, ini supaya urutan niki berkah. Ya Nabi, kapan kiamat itu datang? Kanjeng Nabi asal pertanyaan kata sengaja tuh guyu. Sahabat, cek sangare cek sangare sampai ku takon kapan saat, kapan kiamat itu datang.
Apa yang menjadi bekal kamu, sahabat, untuk menghadap Allah? Apa jawabannya daripada sahabat dengan jawaban yang pintar? Ya Nabi, saya ini tidak pandai dalam beribadah, tidak banyak beribadah saya tidak pandai, tidak banyak berzikir, saya tidak banyak untuk bersedekah. Tapi saya punya satu ya Nabi, senjata saya. Apa? Mahabbah, cinta, demen nang jenengannya Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya tersenyum sipun. Nah, kaya guyone ibu-ibu wong RT 06 mesem. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ya sahabat, anta yadkhulul jannata ma'aman ahabbaka. Kok salah Ustaz nggih? Pokoke artine ngeten. Sahabat, engkau akan masuk surga dengan orang yang engkau cintai, yaitu kanjeng Nabi. Lah hadirin para rawuh, berdasarkan dengan hikayat ini, mudah-mudahan sedikit rezeki yang kita berikan untuk terlaksananya pada malam hari ini, baik tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita, untuk terlaksananya acara pada malam hari ini, bentuk mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul, mudah-mudahan menjadi sebabnya kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki lho Bu, makanya kaya konco-konco sing semangat ada mauludan niki supaya besok pelbet swarga kali kanjeng Nabi. Hadirin para rawuh, Bapak Ibu sedanten, nomor kali niki Pak Bu, kula serius laporan ten Pak Nuruddin. Laporan niki Pak. Alhamdulillah Bapak, terlaksananya acara pada malam hari ini adalah karena kalau saya bisa mencontoh bahasanya Pak Ketut, stakeholder atau pemimpin kita pada kita ini, dari ketakmiran, dari stakeholder, dari pengurus RT sangat kompak dan solid. Akhirnya terciptalah suatu acara yang semacam ini. Dari acara yang dulu di dalam masjid sampai keluar semacam ini, karena adanya kerjasama yang baik dari pengurus masjid dan pengurus kampung, akhirnya tersusnya acara malam ini. Dan mudah-mudahan kesenambungan, kekompakan antara pengurus masjid dan kampung semuanya ini mudah-mudahan bisa istiqomah, langgeng, insya Allah, dan semuanya kampung kita akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kampung yang mahlibah loh jinnawi, kampung yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berlalu niku mawa ingkang saged kula aturaken sebagai wakil daripada ketua panitia, apabila dalam sambutan kami ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, hati manusia laksana sebidang tanah yang tandus. Tapi kalau tanah itu rajin kita sirami, kita pupuki, niscaya akan bisa ditanami dengan mudah dan akan menghasilkan tanaman-tanaman yang subur. Begitu juga dengan hati kita. Sekeras apapun hati manusia, kalau sering mendengarkan ceramah agama, sering mendekati kepada para ustadz, niscaya kita akan mudah mendapatkan atau menerima hal-hal yang baik, dan kita pastinya akan bisa kembali kepada kudrat kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Maka dari itu, acara selanjutnya yaitu acara siraman rohani atau Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib
alladzi la yudhkaru ismuhu takriman wa ta'dhiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Arsalahu 'ala hini fatratin minar rusul karamhatan yaqulun nas ma ja'ana min basyir wala nadhir wa qad ja'ahumul basyirun nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah hadana an-nahdain wa bayyana lana tariqal khairi wasyarr wa man salaka tariqal khairi najah wa man salaka tariqas syarri dhalla wa hawa wa sayati kullu amrin bima kasab. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadana minad dhalalah wa salakan bina tariqal hidayah akhrajana minad dhulumati ilan nur min dhulumati syirki wal istikbar dhulumati syarri wal istikbar ilan nuri tauhid wal hurriyah nuril haqqi wal madaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, khususnya ketua takmir Masjid Mambaus Sholihin 2 yang tidak saya sebut namanya. Di sini ada juga Ustadz Nuruddin dan para asatidz yang banyak hadir di tempat ini. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid menambah nilai iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan menghantarkan kita menuju keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para bapak yang dimuliakan Allah, di sini judulnya yaitu laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Jadi kalau kita ingin selamat ibu-ibu sekalian, selamat di dunia dan selamat di alam akhirat, yaitu kita jadikan beliau Rasulullah adalah Al-Amin. Al-Amin yang amanah, yang jujur. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dicontoh oleh adik-adik semuanya ya. Kemudian sebagai pemimpin, beliau adalah contoh yang baik untuk semua pemimpin. Wa ma sabi'a min dadnihi hubzan syair. Beliau seorang pemimpin yang luar biasa, belum pernah perutnya itu kenyang dengan roti dan gandum. Begitulah kata para ulama. Wa yasibu ala fadlihil hajara minal jub wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Kata Al-Imam Al-Barjandi mengatakan beliau adalah seorang pemimpin yang selalu mengganjal perutnya dengan 3 batu untuk menahan lapar. Padahal kunci dari kekayaan bumi ada di genggamannya. Dan beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gunung Uhud akan dijadikan emas untuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau menolaknya, mengatakan ini uhibbu an aju'a yauman wa ashba'u yauman. Ya Allah, aku lebih suka sehari lapar sehari kenyang. Indama ju'tu tadarraktu ilaih. Ketika aku ini lapar, maka aku dapat merasakan laparnya anak-anak yatim, aku dapat merasakan laparnya orang-orang miskin, maka aku sabar, aku munajat kepadamu. Wa indama syahidtu hamidtuka ya Rabb. Ketika aku itu kenyang, maka aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itulah pemimpin kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apa ada pemimpin semacam itu mau lapar-lapar untuk rakyatnya? Tidak ada, sulit untuk. Oleh karena itu kita contoh Nabi sebagai pemimpin. Beliau adalah pemimpin yang selalu memperhatikan rakyatnya. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Kalau Muhammad itu tersenyum, senyumannya lebih bagus daripada belahan awan yang tembus sinar rembulan. Kagum itu sedikit saja mendengarkan dari Maisar. Wa idza marra bi tariqin, kalau beliau lewat di satu jalan itu orang sudah tahu dari jauh, oh ini Muhammad baru jalan di sini. Kenapa? Karena bau wanginya masih lekat di jalan ini. Wa idza jalasa fi majlisin bagiya min tibihi annahu qad rafi. Kalau beliau duduk di satu tempat, wahai Siti Khadijah, duduk di satu tempat, itu tempat itu berhari-hari seperti bau misik yang tidak hilang. Siti Khadijah dibilang itu para ibu sekalian, mikir-mikir luar biasa ini. Kata Siti, kata Maisarah, wa idza marra bi tariqin, kalau beliau lewat di satu jalan itu baunya harumnya luar biasa. Maka orang-orang yang akan datang kepada beliau tahu, oh ini tempatnya di sana, terus jalan yang ketemu. Menro'ahu kadihatan hada. Siapa yang memandang beliau tidak bosan-bosannya mata memandang, karena luar biasa, karena kesempurnaan di dalam pandangan matanya. Kata Imam Busiri, kazahri bin tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wal dahri fi linamin. Beliau seperti bunga, rendah hati seperti lautan, bersemangat tinggi seperti zaman. Lam ya'ti asyarun ala mithli khalqi fi mahasini maghalihi wa sam'ihi manuki. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyamai beliau di dalam kesempurnaan pandangan mata.
kesempurnaan pendengaran dan tutur katanya, pada tajidu makhlukan fil wujudi ala mithali, tidak ada satupun makhluk di alam dunia ini yang setara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diutarakan oleh Maisarah kepada Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah mikir-mikir ibu-ibu mendengar dari ukuran dari Maisarah ini tadi. Biasanya enak tidur, ya nggak bisa tidur, matanya nggak bisa tidur, nggak tidur. Biasanya enak makan, nafsu makan, tapi nggak bisa makan. Ditanya oleh Pak Maisarah, wahai Khadijah, berhari-hari kok demikian lesu? Terus terang Siti Khadijah tidak malu-malu mengatakan, wahai Maisarah, aku tidak dapat melupakan Muhammad. Aku ingin menjadi suami dari Nabi Muhammad. Begitulah Siti Khadijah. Akhirnya ditanya oleh Maisarah, benar wahai Khadijah? Benar. Benar wahai Maisarah. Sampaikan kepada pamannya Abu Thalib, aku ingin menikah dengan si Muhammad, kata Siti Khadijah. Disampaikan. Maisarah datang kepada Abu Thalib. Ketika Abu Thalib disampaikan oleh Maisarah tentang Siti Khadijah akan melamar Muhammad, itu Abu Thalib seperti kena petir, luar biasa. Abu Thalib ini seorang wanita yang luar biasa, data syarafin wa jamalin wa malin, seorang wanita terhormat yang kaya raya, yang cantik, mau melamar Muhammad, padahal Muhammad adalah seorang yang sederhana, gak punya uang ibu, tapi kok mau, padahal yang melamar Siti Khadijah itu pemuda-pemuda terhormat yang kaya, tapi semuanya ditolak oleh Siti Khadijah. Apa benar wahai Maisarah? Kata Abu Thalib, benar. Akhirnya oleh Maisarah, oleh Abu Thalib disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi Muhammad? Wahai paman Abu Thalib, sami'na wa ata'na. Aku apa katanya paman? Kalau paman senang, aku tidak senang. Kalau tidak, ya aku juga tidak senang. Ini anak akhlaknya yang luar biasa. Ya adik-adik saya mikir, berarti ditawarin juga. Lalu kemudian aku dan ojo, ojo si guru sunat wis lalu tuju. Ya, tak itu. Lalu kemudian ojo si guru sunat wis lalu tuju. Lalu saru kecil aku gedang kayu, ojo si cilik wis ngerti ayo. Lalu sekarang itu Nabi Muhammad biasa. Ya, sangat benar. Wahai menurut mengawinkan dia yang sekarang ini luar biasa. Oleh karena itu kita ambil hikmah dari peringatan Maulid ini, kita contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik contoh Nabi Muhammad umur 13 tahun sudah menjadi dijuluki oleh orang sekitarnya di Mekah itu petani yang amanah, yang jujur. Nabi Muhammad umur 13 tahun pernah diserai dia 30 kambing untuk dipelihara, 30 kambing. Akhirnya dipelihara oleh kambing. Dan lama itu 1 tahun itu kambingnya menjadi 60. Mungkin banyak, akhirnya berkembang luar biasa. Si majikan heran si majikan ini luar biasa, perkembangan luar biasa. Sedangkan para yang memelihara kambingnya yang lain, penggembala yang lainnya itu setiap bulan itu kambingnya berkurang. Tidak berkurang. Ketika ditanya mana kambingnya kok berkurang, dimakan binatang buas katanya. Padahal yang buas itu bukan mereka sendiri, setiap bulan bancakan kambing yang majikan dipotong
sangat jujur sebagai pemuda, sebagai pedagang dari beliau luar biasa. Akhirnya ibu-ibu sekalian, beliau menikah dengan Siti Khadijah, dikawinkan dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Itu Rasulullah berumah tangga dengan Siti Khadijah. Ibu rumah tangganya luar biasa. Jadi ini harus dicontoh oleh ibu-ibu yang banyak yang hadir ini, ibu-ibu sekalian ini, Masya Allah. Sekarang ini kalau pada maulid pengajian yang rajin ini ibu-ibu, kelihatan ini ahli surga semuanya. Amin. Mudah-mudahan nanti bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah beliau dengan Siti Khadijah selama 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Baiti jannati rumahku adalah surgaku, kata Nabi. Kenapa? Karena kehebatan Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah di dalam rawat suaminya Nabi Muhammad itu kekayaan separuh dari kota Mekah itu diserahkan semua kepada suami. Semuanya diserahkan untuk apa? Untuk diiklah kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ibu ya punya uang banyak, diserahkan kepada suami. Ya bu, ada yang begitu. Nggak bisa dipakai, diserahkan kepada suaminya. Ini kepada suami untuk tapi suaminya semua dari suami diserahkan nanti kawin aneh ya gitu. Masya Allah, kami 25 tahun hidup dengan Siti Khadijah, maka kehidupannya sangat luar biasa. Baiti jannati rumahku adalah surgaku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya muhammad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mudah-mudahan ya, dengan peringatan maulid ini kita akan mendapatkan jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak sekalian, yang kita harapkan di dalam kita memperingati maulid ini adalah dua. Yang pertama adalah jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya amal ibadah kita kalau tidak diimbangi dengan jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yakul ahadun al-jannah bi amali, kata Nabi. Seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Seberapa amalnya? Tidak dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Naam. Begitu juga dengan aku, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadaku dan karunia-Nya kepadaku. Jadi kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, Pak. Bukan karena amal soleh ibadah kita, tapi dari jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang kita harapkan adalah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat
syafaati li ahli kabair min ummati yaumil qiyamah, katakan Nabi, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang banyak dosanya nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang gak punya dosa, ibu-ibu? Siapa yang gak punya dosa? Semua punya. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia ini pasti mempunyai salah. Para anbiya, para nabi-nabi punya salah. Nabi Adam pernah salah, Nabi Ibrahim pernah salah, semua para anbiya, kecuali satu manusia yang maksum terjaga dari kesalahan dan dosa, yang tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahli kabair min ummati yaumil qiyamah, janji Nabi, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang banyak dosanya, kata Nabi. Kita ingatlah kalau para anbiya, para nabi-nabi itu banyak dosanya, ya, punya dosa semuanya. Mulai dari Adam sampai Nabi Isa pernah mempunyai kesalahan. Apalagi kita setiap hari berbuat dosa. Mata kita berdosa, ibu. Setiap hari mata kita berdosa, kaki kita berdosa, tangan kita berdosa, mulut kita ini berdosa. Mungkin kita ahli sholat berjamaah, ahli ibadah, ahli dzikir, tapi kita ini punya hati, ibu-ibu. Hati ini penuh dengan penyakit hati, iri, dengki, congkak, sombong, takabur, hasad. Al-hasad yakulul hasanat, karena yakulun narul hatop, kata Kanjeng Nabi. Hasad, iri, dengki, congkak, penyakit-penyakit hati ini seperti ibarat kayu yang dimakan oleh api. Habis itu amalan-amalan kita. Lalu kemana? Kita akan mencari pertolongan nanti ketika kita kembali di yaumil qiyamah, di mana manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Wahai manusia pertama, Nabi Adam pertama yang lahir, sampai Nabi Adam, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Bertumpuk-tumpuk miliaran manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kelaparan, kehausan, kepanasan. Mil itu matahari di atas kepala manusia. Manusia saat itu kepanasan, keringatnya keluar sampai di lutut, sampai di perut, bahkan tenggelam oleh keringatnya karena panasnya luar biasa. Begitu. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari manusia, saudara lari dari saudaranya, anak lari dari ibu bapaknya, semua melarikan diri ingin mencari pertolongan. Manusia saat itu lari, ada yang menuju Nabi Allah Adam alaihissalam, lari ke Nabi Adam. Wahai Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, engkau bapaknya kita manusia. Khalaqakallahu biyadih, engkau diciptakan langsung oleh Allah dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amaral malaika fasajadu, Allah perintahkan para malaikat untuk berhormat kepadamu, mereka sujud kepadamu. Wahai Nabi Allah Adam, isfa'lana ila rabbik, maka mohon aku minta pertolongan kamu wahai Adam, mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam mengatakan nafsi nafsi, mengangkat tangannya Nabi Allah Adam. Innallaha ghadabal yaghdaban lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Allah sedang murka saat ini, belum pernah Allah marah murka seperti saat ini dan seterusnya. Murkanya luar biasa. Innahu qad nahani anis syajarah fa asaitu, dan Allah pernah melarang aku untuk mendekati pohon, tapi aku mendekatinya. Aku pernah berbuat salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi, 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 aku tidak bisa membantu. Idhab ila ghairi, idhab ila ghairi ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh, aku tidak bisa menolong, kata Adam. Manusia berbondong-bondong, ibu-ibu lari kepada
Nabi Allah Nuh alaihi salam, ya Nuh, anta awwalur rusul fil ard, engkau adalah rasul pertama yang diutus di bumi ini. Wa sama Allah akan syakura, Allah subhanahu memberi gelar kepadamu wahai Nuh, hamba yang bersyukur kepada Allah. Ista'ana ila rabbik, dengan kemuliaan itu mohonkan, aku mohon kepadamu wahai Nuh, kata mereka, untuk memberi syafaat kepadaku, mohonkan kepada Allah. Nabi Nuh juga angkat tangan seperti Nabi Adam, nafsi idhab ila ghairi ila Ibrahim, manusia lari kepada Nabi Ibrahim, minta pertolongan, minta syafaat, tapi Nabi Ibrahim juga sama. Kemudian lari kepada Nabi Musa, Nabi Musa sama tidak memberi pertolongan, dan kepada Nabi Isa pun tidak bisa memberi pertolongan. Idhab ila Muhammad Sayyidul Mursalin, kata Musa, pergilah kepada Nabi Muhammad, beliau adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Maka manusia berbondong-bondong, ibu-ibu lari menuju kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata mereka, anta Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Engkau maksum terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Isfa' lana ila rabbik, kami mohon kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan kepada kami ini. Maka Nabi kita Muhammad ibu-ibu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sujud yang sangat lama sekali. Kemudian apa kata Gusti Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak saltuka wasfa'u syafa'. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, kata Gusti Allah, angkat kepalamu, mintalah kepada aku, kata Allah, semua permintaanku akan aku berikan kepadamu, dan berilah syafaat kepada yang minta syafaat, syafaatku akan aku terima, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengangkat kepalanya, ibu-ibu kanjeng Nabi, apa yang diminta oleh Nabi, apa yang dicari oleh kanjeng Nabi Muhammad, tidak lain adalah panjenengan semua kerja umatnya, sambil umati ya Rabb, sambil umati selamatkan umatku ya Tuhan. Itulah junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada kita, kepada umatnya, yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir dekat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW digambarkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Umatnya terbagi menjadi 3. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Berkat dari syafaat Nabi Muhammad, umatnya terbagi menjadi 3. Pertama masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah sepertiga yang kedua masuk surga karena banyak salahnya, banyak dosanya, kemudian diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni oleh Allah dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan yang ketiga ini para malaikat mengatakan, wahai Gusti Allah, dosanya orang ini luar biasa, setumpuk-tumpuk, ka'amsalil jibal, seperti gunung, tapi ghairu annahu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini ibu-ibu yumhisun tumayan dulu jannah, dicelup dulu ibu-ibu, dibersihkan, dicelup di dalam hati ibu-ibu sesuai dengan kesalahannya. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kita dicelup ibu-ibu di api neraka. Alhamdulillah min dzalik, satu tetes itu api neraka di
dicelup di api neraka sesuai dengan kesalahannya, yang diintas dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari yang ketiga, tapi tergolong orang yang kedua. Ibu yang kedua, jangan pertama. Pertama itu para anbiya, para sholihin, ya. Yang kedua ini masih itu diberi syafaat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Prosikan Nabi, semua umatku aku jamin masuk surga kecuali yang menolak surga. Para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak surga itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Man atau ani dafalan jannah." Siapa yang patuh kepadaku, mengikuti jalanku, mencontoh akhlakku, mereka itulah yang akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang tidak berjalan di jalanku, lenceng dari jalanku, berarti mereka itu yang menolak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maulid Nabi, mari kita segarkan hati kita, ibu-ibu, para hadirin, mari kita segarkan hati kita, kita percantik akhlak kita, kita contoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sebab apa yang terjadi saat ini, segala macam kesulitan yang terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri lain, krisis demi krisis multidimensi, ini semua berangkat dari krisis moral, krisis akhlak. Kalau manusia sudah jauh dari Allah, yang rukuk dan yang sujud semakin langka, sementara dosa-dosa jadi kesenangan, jadi kebanggaan, maka yang datang adalah musibah, yang datang adalah bala dari Allah. Wala yarfa'u illa bitaubatin, dan tidak akan mengangkat kesulitan itu kecuali kita kembali kepada jalannya Rasulullah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita saat ini merupakan amalan-amalan kita, tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak kembali kepada Allah kecuali kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ditanya, siapa yang masuk surga itu ya Rasul? Kata Rasulullah, kata Rasulullah, ikuti aku, sujud kepada Allah Subhanahu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau mau surga, jaga sholat 5 waktu, kata Kanjeng Nabi. Dengan sholat itu yang akan menghantarkan kita menuju surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, dijauhkan kita dari kesulitan-kesulitan, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam bala, dan dijauhkan dari segala macam yang merusak di generasi muda kita. Mudah-mudahan diselamatkan generasi kita, mudah-mudahan kita ini dan berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadhihi laila jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna
Inilah